Dan juga siswa-siswi semuanya, sekali lagi selamat pagi. Ada peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Ada yang tahu artinya? Siapa? Ada yang tahu artinya? Angkat tangan. Saya. Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Waduh, sangat disayangkan. Padahal peribahasa, falsafah, ya, pantun, sajak, puisi itu merupakan bagian dari budaya kita bangsa Indonesia. Kita sering menemukan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalamnya, ya. Itu menjadi bagian tak terpisahkan karena itu muncul dari pengalaman hidup manusia yang nyata. Nila setitik rusak susu sebelahnya, artinya adalah Kesalahan yang kecil kesalahan sedikit saja merusak kebaikan yang banyak merusak itu. kebaikan yang sudah dibangun selama ini. Maka lebih mudah mengingat kebaikan atau kesalahan. Kebaikan atau keburukan. Bukan, ya. Teman kita, ada satu saja kesalahan yang membuat kita kecewa, sakit hati. Itu kita rasanya dendam, lalu kemudian tidak peduli lagi, itu akan berlarut-larut. Tapi kebaikan sedikit saja itu tidak kita ingat. Betul nggak? Betul ya. Kata-kata teman kita, satu kata saja yang itu tidak baik dan menyakitkan, itu akan diingat selama-lamanya. Tapi perbuatan baik, meskipun itu besar, akan susah untuk diingat. Saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita membuka hati kita di tempat ini, di sekolah kita ini, di SMP SMA Santo Antonius, untuk melihat hal-hal baik dalam diri teman-teman, dalam diri sesama, dalam diri Bapak Ibu guru pendidik tenaga kependidikan. Dalam diri mereka semua ada kebaikan. Jangan hanya dilihat keburukannya saja. Karena kamu berbuat begini, maka di mata saya kamu itu buruk, kamu itu jahat, ya. Maka saya tidak mau berteman dengan kamu. Melihat mukamu saja saya sudah tidak sudi. Bukan seperti itu, ya. Melihat mukamu saya tidak sudi, apalagi mendengar suaramu, saya akan segera pergi. Akan tetapi sungguh kita ingin melihat bahwa dalam diri saudara-saudari kita itu banyak hal baik, dan hal baik itulah yang dapat membantu kita bertumbuh dan berkembang. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus yang ditolak oleh tetangga saudara-saudaranya ketika ia ada di tempat asalnya, ya. Ada tanda-tanda apa ini? Ini hal buruk atau hal baik, ya? Hal buruk, ya. Yesus ketika mengajar sabda di tempat asalnya, apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah hikmatnya? Dia yang seperti itu, asalnya seperti itu, latar belakangnya seperti itu, kok bisa dia mengajar dengan penuh hikmat? Karena melihat hal itu, maka orang-orang tidak mempedulikannya. Jangan sampai kita juga mengatakan, kita kan kenal dia, siapa dia, gitu ya. Maka dia itu tidak berarti,
di hadapan kita. Karena dengan demikian kita tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Akan tetapi Yesus pada hari ini mengajak kita semua untuk melihat bahwa semua orang itu berharga. Semua orang itu memiliki nilai di dalam dirinya, nilai kebaikan. Kehadirannya saja itu sudah merupakan kebaikan. Kehadirannya saja sudah merupakan rahmat dari Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai kalau tidak ada kehadiran Dia kita senang, tapi kalau ada Dia kita menderita. Bukan seperti itu, tapi sungguh dalam pribadi masing-masing, dalam pribadi kita itu ada nilai yang sungguh berharga. Kehadiran Anda, kehadiran membawa sukacita bagi sesama. Maka marilah kita bangun semangat kita. Kita tampakkan bahwa ada hal yang berharga, ada hal yang bernilai dalam diri kita masing-masing. Meskipun itu berbeda, dan itu kita bawa untuk membawa sukacita bagi sesama. Kita pada hari ini kita juga menggunakan pakaian adat. Kita ingin menunjukkan apa yang kita bawa, bahwa yang kita bawa itu adalah hal yang bernilai dan berharga. Kita mencintai budaya kita. Salah satu juga yang diajak oleh pemerintah Indonesia, yakni mencintai budaya lokal. Maka masing-masing dengan berbagai macam pakaian yang luar biasa. Ada yang semangat lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang juga biasa seperti Jumat biasa. Akan tetapi mari setiap Jumat pertama kita sungguh memberikan yang terbaik, karena kita mencintai diri kita, karena kita mencintai budaya kita dan mencintai sesama kita. Sebab dengan demikian kita juga akan mencintai Tuhan dalam hidup kita. Semoga melalui permenungan ini kita dapat dimampukan untuk terbuka mata kita, hati kita untuk melihat kebaikan dan kehadiran sesama yang membawa sukacita dalam hidup kita, sehingga Allah sungguh berkarya dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.